Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an, anak sekalian di kelas 3 SD Al-Sa'id Islamic School. Semoga senantiasa dalam keadaan khair, sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, kemarin kita sudah menjelaskan siapa-siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Sekarang kita melanjutkan pelajaran berikutnya, halaman ke-65 bagian G, amalan di bulan Ramadan. Silakan disiapkan bukunya, buku paketnya, buku catatannya, dan sembari menyimak video Ustaz. Amalan di bulan Ramadan. Di antara amalan-amalan yang sebaiknya dikerjakan selama bulan Ramadan adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir adalah merupakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini yang nomor 1 di buku kita. Baik, kita lanjutkan halaman 66. Pengertian sholat tarawih ada paling atas. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya pada malam hari di bulan Ramadan. Nah, jadi sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Jadi antum selama Ramadan ini jangan sampai tinggal tarawihnya ya, kecuali ada keadaan-keadaan darurat. Karena tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, hanya ada satu kali dalam satu tahun. Kemudian sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah ganjil yang dikerjakan setelah sholat isya sampai sholat subuh, sampai sebelum sholat subuh. Biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih. Baik anak Ustaz sekalian, nanti catat dan ingat jawabannya ya, apa yang dimaksud dengan sholat tarawih dan apa yang dimaksud dengan sholat witir. Baik, kita lanjutkan ke nomor kedua, memperbanyak membaca tadarus, memperbanyak membaca atau tadarus Al-Quran dan mempelajarinya. Amalan kedua yang ada di buku kita adalah memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran dan mempelajarinya. Mempelajari apa? Mempelajari Al-Quran. Selain sholat tarawih dan witir, amalan sunnah lainnya yang perlu diketahui dan antum kerjakan, amalkan adalah membaca Al-Quran atau bertadarus setiap hari. Nah, salah satu amalan sunnah lainnya di bulan Ramadan selain tarawih adalah membaca Al-Quran. Jadi antum harus memperbanyak membaca Al-Quran. Dibanding hari lain, membaca Al-Quran satu huruf dapat 100 pahala. Kalau di luar bulan Ramadan satu huruf membaca Al-Quran dapat 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan satu huruf dapat 100 kebaikan atau 100 pahala. Nah, Masya Allah luar biasa ya pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya antum dan ustadz kita semua harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Setidaknya dalam Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Atau tidak, kalau tidak bisa 1 kali khatam, kita paksa 2 kali khatam. Dan begitu seterusnya, sehingga kita banyak membaca Al-Qurannya. Lanjut halaman 67. Sebagai umat yang beriman, kita tidak hanya diwajibkan membacanya, tetapi kita juga harus mempelajari dan memahami maknanya, makna Al-Quran, supaya kita lebih memahami ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita mempelajari Al-Qur'annya? Kalau kita tidak bisa mempelajarinya sendiri, kita datang tempat majelis-majelis ilmu. Nah, biasanya di Pekanbaru sebelum sholat tarawih kita mendengarkan ceramah dan tausiah. Kita duduk diam sambil mencatat apa yang menjadi bahan ceramah atau kesimpulan ceramah ustadznya. Nah, itu juga termasuk salah satu mempelajari Al-Quran, mempelajari isi-isi dalam Al-Quran, Al-Quranul Karim. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Amalan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Baik, apakah yang dimaksud dengan i'tikaf itu? Nah, i'tikaf adalah berdiam diri di masjid
dengan niat beribadah, bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat jawabannya, ingat pertanyaannya. Ini kan ingat jawaban dari pertanyaan pengertian i'tikaf. Apakah yang dimaksud dengan i'tikaf? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, bertafakur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan i'tikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kecuali pada Ramadan terakhir sebelum wafat, beliau melakukan i'tikaf sebanyak 20 hari. Jadi Rasulullah biasanya melakukan i'tikaf 10 hari sebelum berakhir Ramadan, berarti malam ke-21 sampai terakhir. Kecuali Ramadan terakhir sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW beriktikaf sebanyak 20 hari. Hadis Rasulullah SAW, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan, falam ya'takif aman, falamma kana fil ami muqabili i'takafa 20, rawahu Ahmad wa Tirmizi. Artinya Nabi Muhammad SAW beriktikaf pada 10 malam yang terakhir dan bulan Ramadan. Lalu beliau melakukan iktikaf selama 1 tahun setelah berada pada tahun berikutnya. Beliau beriktikaf selama 20 hari. Ramadan berikutnya beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Syarat sah beriktikaf adalah halaman 68. Yang pertama, Islam. Kedua, baligh. Ketiga, mumayyiz. Keempat, suci dari hadas dan besar. Serta yang kelima, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Karena perempuan yang haid dan nifas, laki-laki nggak ada, jangan ngaku-ngaku. Seperti ibadah-ibadah lainnya, iktikaf memerlukan niat berdiam diri di masjid untuk bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada niatnya ya, anak ustaz sekalian. Iktikaf juga ada niatnya, bukan sembarang berdiam diri di masjid. Orang yang beriktikaf sebaiknya dalam keadaan berpuasa, walaupun hal itu tidak diharuskan. Sebaiknya kita yang berpuasa beriktikaf di masjid walaupun tidak diharuskan. Sebaiknya berarti sunnah. Dianjurkan pula agar mengisi waktu iktikafnya dengan berbagai macam ibadah seperti solat sunnah, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran atau menghafal ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ilmu yang bermanfaat, mendengar ceramah, mendengar tausiah ya, berzikir, banyak macam-macam zikir, subhanallah, alhamdulillah, banyak, beristighfar, astagfirullahalazim, serta menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan sia-sia. Menjauhkan diri dari ucapan dan perbuatan sia-sia, misalnya bercanda, ketawa sana, ketawa sini, itu perbuatan sia-sia. Daripada seperti itu mending istighfar, berzikir dan mengerjakan amalan-amalan ibadah lainnya. Hal-hal yang membatalkan i'tikaf diantaranya adalah sebagai berikut. Ada juga yang membatalkan i'tikaf, karena i'tikaf juga ibadah ya. Yang pertama, keluar dari masjid secara sengaja tanpa alasan yang kuat. Yang kedua, hilangnya kesadaran akal karena gila atau mabuk. Misalnya dalam masjid tiba-tiba mabuk, tiba-tiba gila, jadi batal i'tikafnya, harus diulang lagi. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Para ulama bersepakat bahwa hukum i'tikaf adalah sunnah. Jadi besok Ustaz tanya, apakah hukum i'tikaf itu? Hukum i'tikaf adalah sunnah, kecuali apabila seseorang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan mengucapkan nazar, kecuali dia bernazar, ya Allah, misalnya contoh ya, Allah, jika saya mendapatkan ini maka saya akan bernazar untuk beriktikaf di masjid, dan kemudian dia mendapatkan yang dimaksud, maka dia wajib melakukan iktikaf karena nazar. Ini contohnya dari buku. Misalnya seorang ayah bernazar, jika Allah menyembuhkan anakku yang sedang sakit, maka aku berjanji atau bernazar dengan akan beriktikaf di masjid selama 2 hari. Dengan janjinya itu maka iktikaf menjadi wajib apabila si anak telah sembuh kembali dari sakitnya. Itu adalah iktikaf nazar. Antum pasti sudah paham ya, nazar.
Iktikaf yang bukan berdasarkan nazar tidak terbatas oleh waktu tertentu, lama atau sebentar. Tidak terbatas ya kalau tidak nazar. Maksudnya iktikaf yang sunnah tidak terbatas oleh waktu, lama atau sebentar, tidak masalah. Setiap kali seseorang memasuki masjid untuk sholat ataupun keperluan lainnya, sebaiknya ia meniatkan iktikaf di dalamnya, yaitu selama ia berada di dalam masjid agar memperoleh pahala iktikaf. Setiap kita memasuki masjid, mau ngapain pun kita, ataupun ada keperluan lainnya, sebaiknya kita meniatkan diri kita untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meniatkan diri kita untuk beriktikaf, berdiam diri di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu selama kita berada di dalam masjid. Nah, niat iktikafnya nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Ada juga niat-niat iktikaf yang lain. Nah, semuanya adalah benar. Yang penting diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak ustaz sekalian, soleh dan solehah, hafiz dan hafizah, insyaallah Ustaz cukupkan pelajaran kita sampai iktikaf saja. Karena kalau kita lanjutkan ke poin berikutnya nanti akan terlalu panjang videonya. Susah nanti untuk mendownloadnya ya, susah untuk menguploadnya. Baik, ini saja pelajaran kita hari ini, amalan-amalan di bulan puasa. Silakan diamalkan ya, anak ustaz sekalian, silakan diamalkan amalan-amalan sunnahnya. Puasa itu wajib bukan sunnah ya. Ini yang kita bahas adalah sunnahnya, amalan-amalan sunnah. Insyaallah mudah untuk diamalkan. Baik, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tugasnya sama, mencatat ringkasan video atau dari buku paket masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.